Selain merusak pahala puasa, dusta juga mendatangkan banyak kerugian. Salah satunya yaitu dapat menyeret seseorang ke dalam neraka. Hal tersebut seperti hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jauhilah kedustaan, karena kedustaan menyeret pada perbuatan-perbuatan fajir ataupun menyimpang, dan perbuatan fajir menyeret menuju ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang telah dikenai beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa, umat Islam harus menghindari perkara yang membatalkannya, termasuk hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Para ulama fikih mendefinisikan puasa sebagai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Tidak hanya hal-hal yang membatalkannya saja, umat Islam juga harus waspada akan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa agar puasa yang dilakukan tidak sia-sia. Berkenaan dengan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, terdapat hadis yang menjelaskan mengenai 5 perkara yang mengurangi pahala puasa. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara yang menghapus pahala puasa yaitu bohong, mengunjing, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan pandangan syahwat. Ada pendapat yang menyebut hadis tersebut adalah hadis dhaif. Adapun jumhur ulama mengatakan 5 perkara tersebut tidak membatalkan puasa seseorang. Dalam kitab fikih sehari-hari Mazhab Syafi'i karya A.R. Shahibul Ulum, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa antara lain meninggalkan salat fardu, berdusta, ghibah, adu domba, jual beli yang haram, mubazir saat berbuka, dan lain sebagainya. Maka oleh itu, pada video kali ini akan kita berikan penjelasan sedikit tentang 5 hal yang mengurangi pahala puasa seseorang. Hindari agar ibadah kita tidak sia-sia. Nomor 1, berbohong atau berdusta. Dinukil dari buku Menggapai Rahmat dan Ampunan di Bulan Ramadan karya Abu Usman Kharisman, dusta atau bohong adalah ucapan yang tidak sesuai kenyataan secara sengaja, padahal ia mengetahui keadaan sebenarnya. Selain merusak pahala puasa, dusta juga mendatangkan banyak kerugian. Salah satunya yaitu dapat menyeret seseorang ke dalam neraka. Seperti dijelaskan dalam salah satu hadis, jauhilah kedustaan, karena kedustaan menyeret pada perbuatan-perbuatan fajir ataupun menyimpang, dan perbuatan fajir menyeret menuju ke dalam neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan menyengaja memilih berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2, ghibah atau bergunjing. Selain bulan Ramadan, ghibah atau bergunjing juga harus dihindarkan dari kehidupan sehari-hari. Ini karena ghibah dapat mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, tersebarnya aib orang, hingga lahirnya kehinaan. Hal tersebut seperti dinukil dari sebuah buku Bahaya Lidah karya Aid Abdullah Al-Qarni. Larangan ghibah ini pun terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertawakallah kepada Allah
sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nomor 3. Adu domba. Toto Adimarno dan Mulyadi dalam pendidikan agama Islam menjelaskan bahwa menurut ijma ulama, hukum namimah atau adu domba adalah haram. Menurut salah satu hadis, adu domba dapat membuat pelakunya jauh dari surga. Dalam hadis marfu' dituturkan bahwa Hudzaifah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 4. Sumpah palsu. Dikutip dari ringkasan fikih mazhab Syafi'i karya Mustafa Dib Al-Bugha, sumpah palsu disebut al-yamin al-ghamus karena ia dapat menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka sekiranya tidak bertaubat. Terkait dengan hal ini, Al-Bukhari merawikan dari Abdullah bin Amr yang menuturkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbuatan yang termasuk dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu." Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Aiman wa Al-Nuzur, bab Al-Yamin Al-Ghamus. Nomor 5. Memandang dengan pandangan syahwat. Perintah untuk menjaga pandangan ada pada Al-Quran, terdapat pada surat An-Nur ayat 30. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuatkan." Sahabatku semua, dalam puasa Ramadan setidaknya ada 3 hikmah dan faedah yang dapat kita temukan, yakni faedah ruhiyah ataupun manfaat kejiwaan, faedah ijtimaiyah, manfaat sosial kemasyarakatan, dan juga faedah sihiyah, manfaat kesehatan. Maka akan kita rangkum juga sedikit lagi tentang berkenaan ketiga faedah tersebut. Yang pertama, faedah ataupun manfaat kejiwaan. Puasa Ramadan memiliki faedah dan manfaat bagi jiwa manusia, seperti pembiasaan diri agar memiliki sifat sabar dengan mengekang hawa nafsu dan ekspresi yang menjadikan makruh dan haram, sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. Karena dengan takwa itulah yang menjadikan tujuan khusus dalam berpuasa Ramadan. Yang kedua, faedah sosial. Selain manfaat pada kejiwaan, Ramadan juga memiliki manfaat pada sosial kemasyarakatan, seperti setaranya semua manusia untuk berpuasa. Tidak ada perbedaan baik yang kaya maupun yang miskin, yang cerdas maupun yang bodoh, yang tua, yang muda, laki-laki dan perempuan. Semuanya wajib berpuasa jika mereka sudah memenuhi syarat dan juga rukun berpuasa. Maka semuanya setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga manfaat dari sosial kemasyarakatan, yakni menjadikan umat Islam untuk selalu menebar kasih sayang ke sesama manusia. Bahkan dalam Islam ditegaskan, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang besar dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini menunjukkan bahwa puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, karena dampaknya juga akan kepada diri kita sendiri. Nomor 3, manfaat kesehatan. Sudah menjadi banyak penelitian bahwa puasa Ramadan memiliki banyak manfaat dalam fisik atau kesehatan, seperti membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir atau lemak-lemak,
kolesterol yang menjadikan sumber penyakit, dan puasa dapat menjadikan sarana diet atau pelangsing badan bagi orang yang mau mengerjakannya. Sahabatku semua, itulah setidaknya 5 hal yang mengurangi pahala puasa. Maka hindarkan perbuatan tersebut agar ibadah kita tak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.